Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang benar dan ibadah yang baik. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ketujuh dari bulan Zulhijjah. Apabila kita mengikuti perhitungan yang mendasarkan kepada 1 Zulhijjah pada malam Kamis, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun kalau kita mengikuti keputusan dari pemerintah kita yang menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada malam Jumat, berarti malam ini malam Rabu baru merupakan malam yang ke-6 dari bulan Zulhijjah. Salah satu konsekuensi dari perbedaan penetapan awal Zulhijjah tersebut yaitu perbedaan dalam menetapkan hari raya Idul Adha. Karena itu, sebelum masuk ke kajian fikih tentang pelaksanaan sholat Idul Adha yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita laksanakan, saya uraikan terlebih dahulu latar belakang terjadinya perbedaan pandangan para ulama kita. Jadi secara umum ada 2 metode yang digunakan oleh para ulama kita dalam menetapkan awal bulan. Yang pertama yaitu metode yang didasarkan kepada perhitungan secara astronomi. Ini disebut dengan ilmu hisab. Di dalam Al-Quran disebutkan lita'lamu adad as-sinina wal hisab, agar kalian mengetahui adad as-sinin, bilangan tahun dan hisab, dan perhitungan waktu. Kemudian metode yang kedua
yaitu metode pengamatan bulan secara langsung yang disebut dengan ru'yatul hilal. Ini dua metode yang dikenal dalam menetapkan awal bulan. Lalu kemudian ru'ya ini yang merupakan metode yang digunakan dulu oleh Rasulullah SAW, begitu pula oleh para sahabat dan juga oleh para tabi'in. Kemudian ulama kita berbeda, ya, terbagi dalam beberapa variasi lagi, meskipun sama-sama menggunakan ru'ya. Secara umum ada tiga. Yang pertama yaitu ru'ya yang mendasarkan kepada kesatuan matlaq. Kesatuan matlaq artinya di belahan bumi mana saja ada yang berhasil meru'ya, melihat hilal, melihat bulan, maka itu berlaku untuk seluruh wilayah yang lain di seluruh dunia, asalkan waktu malamnya masih ketemu. Ini disebut dengan kesatuan matlaq. Ini didasarkan kepada pemahaman hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahru tis'un wa isruna yauman, fala tasumu hatta tarau al-hilal, wa la tuftiru hatta tarau." Bulan itu jumlah harinya 29 hari, maka janganlah kalian memulai puasa sampai kalian melihat bulan, dan jangan pula kalian mengakhiri puasa sampai kalian melihat bulan. Jadi sekalipun konteks hadis tadi berkaitan dengan penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan yang konsekuensinya tentu awal bulan Syawal, tapi kemudian ulama memperlakukannya secara umum pada semua bulan-bulan qamariyah, termasuk tentu saja di dalamnya yaitu bulan Zulhijjah. Bagaimana cara istidlal, cara pengambilan kesimpulan hukumnya? Dhamir di dalam ayat tadi, janganlah kalian, itu maknanya umum untuk semua kaum muslimin. Kira-kira maknanya, wahai kaum muslimin di mana saja kalian berada, janganlah kalian memulai puasa sampai kalian melihat bulan. Dan wahai kaum muslimin di mana saja kalian berada, jangan pula kalian mengakhiri puasa sampai kalian melihat bulan. Nah, dengan cara pemahaman seperti itu, muncullah dari ru'ya yang berdasarkan kepada kesatuan matlaq. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ulama kita yang berpegang kepada ikhtilaful maqali, perbedaan matlaq. Kalau yang pertama tadi pendapat mayoritas ulama, mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Yang kedua ini mazhab Syafi'iyah, dan mazhab ini yang umum diikuti di Indonesia. Dalam mazhab Syafi'iyah, masing-masing wilayah melakukan ru'yanya sendiri-sendiri. Silakan di Saudi melakukan ru'ya, di Mesir melakukan ru'ya, dan kita di Indonesia juga melakukan ru'ya, Malaysia juga melakukan ru'ya, sehingga hasilnya bisa berbeda. Bisa saja di Saudi sudah melihat bulan, maka diputuskan bahwa malam itu sudah masuk 1 Zulhijjah misalnya, tapi di Indonesia belum, maka di Indonesia belum diputuskan masuk 1 Zulhijjah. Dan itu yang terjadi tahun ini. Jadi pada malam Kamis yang lalu, 7 hari yang lalu, di Arab Saudi ketika matahari terbenam, bulan ada di atas ufuk dan bulan itu terlihat, maka diputuskan malam Kamis itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Karena malam Kamis sudah 1 Zulhijjah, besok malam Kamis ini berarti sudah 8 Zulhijjah. Hari Jumat berarti sudah 9 Zulhijjah. Dan di hari Jumat itulah jemaah haji
akan melaksanakan wukuf di Arafah. Sehingga besoknya lagi hari Sabtu itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Maka jemaah haji dan begitu juga penduduk yang ada di Arab Saudi akan beridul adha pada hari Sabtu, dan hari Sabtu itulah tanggal 10 Zulhijjah. Tapi di Indonesia Pak, pada malam Kamis bulan itu tidak terlihat di seluruh wilayah di Indonesia pada malam Kamis. Nah, karena tidak terlihat, maka berarti malam Kamis itu belum 1 Zulhijjah, tapi masih 30 Zulqa'dah. Karena 1 bulan itu dihitung berdasarkan lamanya bulan mengelilingi bumi. Nah, bulan itu 1 kali mengelilingi bumi 29 hari, sekian jam. Jadi tidak persis 29 hari, tapi tidak sampai juga 30 hari. Sehingga kalau sudah 29 hari, hari berikutnya itu bisa pindah bulan ke tanggal 1, bulan berikutnya bisa juga masih mengikut ke bulan itu, jadi tanggal 30. Maka ru'yah itu selalu dilakukan setiap tanggal 29. Begitu matahari terbenam dilakukan pengamatan bulan tadi. Nah, hasilnya sekali lagi di Indonesia malam Kamis belum terlihat. Maka malam Kamis itu berarti masih tanggal 30 Zulqa'dah. Maka kapan 1 Zulhijjahnya? Ya besoknya malam Jumat. Karena malam Jumat 1 Zulhijjah berarti malam ini masih, malam Rabu ini tanggal 6 Zulhijjah. Besok malam Kamis 7 Zulhijjah. Malam Jumat 8 Zulhijjah. Sabtu baru 9 Zulhijjah. Maka hari raya Idul Adha-nya jatuh pada hari Ahad. Nah, itu di Indonesia. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga membedakan kalau untuk bulan-bulan lain masing-masing wilayah silakan melakukan ru'yahnya. Tapi khusus untuk Idul Adha mengikut kepada keputusan pemerintah Arab Saudi. Nah, kenapa dipisahkan begitu? Karena Zulhijjah ini berkaitan dengan manasik haji, pelaksanaan ibadah haji, yang tentu saja semuanya dilaksanakan di sana. Wukufnya di Arafah, kemudian bermalamnya di Musdalifah, di Mina, melontarnya juga di Mina, semua berkaitan dengan pelaksanaan haji, maka mestinya mengikut ke sana. Nah, itulah sebabnya ada perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu. Dan mungkin ada yang bertanya, tapi ada juga di Indonesia misalnya yang memutuskan bahwa hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Sabtu. Ya, pemerintah ya pada hari Sabtu itu karena menggunakan hisab. Hisab itu adalah perhitungan secara astronomi. Itu yang dipakai Pak di organisasi Muhammadiyah. Jadi tidak perlu melihat bulan itu secara faktual, secara nyata, cukup melalui perhitungan secara astronomi saja. Dan melalui perhitungan astronomi diketahui bahwa ketika matahari terbenam malam Kamis, bulannya di atas ufuk. Karena bulannya sudah di atas ufuk, berarti malam Kamis sudah 1 Zulhijjah. Hanya tidak bisa dilihat mata. Karena tidak bisa dilihat mata bagi yang pakai ru'yah, itu diputuskan oleh pemerintah kita, berarti belum 1 Zulhijjah. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, semua pendapat ini ada dasarnya, ada dalilnya. Kita bisa memilih yang menurut pandangan kita itu lebih kuat dasarnya. Namun ulama kita sebetulnya sudah membuat rambu-rambunya. Apabila ada perbedaan pendapat yang berkaitan dengan urusan publik, maka rambu-rambunya itu adalah hukmul hakim yang faul khilaf. Keputusan pemerintah itu yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi ketika pemerintah sudah memutuskan, maka selesailah perbedaan pendapat tersebut. Itu dalam rangka apa? Untuk menjaga persatuan umat. Idealnya seperti itu, tanpa menyalahkan jika misalnya ada yang memilih pandangan yang berbeda. Nah, ini secara fikih.
Kita masuk sekarang kepada pelaksanaan salat Idul Adha itu. Yang pertama hukumnya dulu. Sebagian ulama berpendapat salat Idul Adha itu hukumnya adalah wajib. Ada ulama kita yang berpendapat Idul Adha itu hukumnya wajib. Alasannya apa? Perintah Allah di surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Al-Kautsar, nikmat yang melimpah. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini ada dua perintah di ayat, salatlah dan berkurban. Salat yang dimaksud dalam ayat tadi menurut pendapat para ulama tafsir adalah salat Idul Adha. Jadi Allah perintahkan salat Idul Adha dan berkurbanlah. Al-aslu fil amri wal wujub. Asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Oh, berarti salat Idul Adha itu wajib, berkurban juga wajib bagi yang mampu. Itu sudah saya jelaskan pertemuan kita sebelumnya tentang pandangan ulama kita mengenai hukum kurban kita. Namun pendapat mayoritas ulama bahwa salat Idul Adha sebagaimana salat Idul Fitri itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Dasarnya apa? Pernah ada seorang Arab pedalaman datang menemui Nabi, lalu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, madza farada alayya minas salawat. Wahai utusan Allah, salat apakah yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Maka kemudian Nabi menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Salat yang diwajibkan oleh Allah atasmu adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu yang diwajibkan. Salat 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian sahabat tadi melanjutkan pertanyaannya, hal alayya ghairahunna, masih adakah salat yang lain yang diwajibkan selain yang 5 waktu itu? Nabi menjawab, la illa anta tawwa'an, tidak ada lagi kecuali apabila aku bermaksud untuk melaksanakan salat sunnah. Oh, berarti di luar dari 5 waktu tadi maka itu dihukumi sebagai salat sunnah. Kecuali Pak, misalnya salat jenazah itu fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, dari segi jumlah rakaat itu sepakat ulama kita bahwa salat Idul Adha jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Itu disepakati oleh seluruh ulama kita. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Kemudian tempat melaksanakan salat Idul Adha boleh dilaksanakan di masjid, boleh juga dilaksanakan di tempat yang terbuka. Kalau di hadis itu disebut dengan musalla. Ini perbedaan istilah Pak ya. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, kalau kita sebut musalla dalam bahasa Indonesia justru masjid yang kecil. Tapi kalau di hadis yang disebut dengan musalla itu lapangan yang luas. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu keluar dari rumah untuk melaksanakan salat Id. Beliau pergi ke musalla. Musalla yang dimaksud di hadis yaitu lapangan yang luas. Sepakat ulama, boleh di masjid, boleh di lapangan. Mana yang lebih utama? Di masjid atau di lapangan? Yang jelas dua-duanya boleh. Tentang mana yang lebih utama ulama sepakat. Apabila masjid itu sempit, tidak bisa menampung jamaah, maka sepakat ulama lebih baik di lapangan. Sepakat ulama kalau masjid sempit dan tidak bisa menampung jamaah. Sepakat juga ulama untuk penduduk Makkah lebih baik di masjid. Dalam hal ini Masjidil Haram. Yang berbeda pendapat ulama kalau masjid itu luas, bisa menampung jamaah, lebih baik di mana? Di lapangannya atau di masjid? Ada
Ada ulama yang mengatakan lebih baik di lapangan, dalam mazhab Syafi'i lebih baik di masjid apabila masjid itu bisa menampung jamaah. Jadi memang benar Nabi itu lebih sering melaksanakan di lapangan, tapi itu karena pada saat itu Masjid Nabawi tidak bisa menampung semua sahabat yang dari pedalaman itu kemudian masuk semua ke kota Madinah untuk melaksanakan salat, maka dilaksanakanlah di lapangan yang terbuka. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat Id ini, salat Id ini tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Itu disepakati oleh semua ulama kita. Apabila dilaksanakan di masjid sekalipun, tidak ada juga salat sunnah qabliyahnya, tidak ada juga ba'diyahnya. Cuma kalau kita laksanakan di masjid, tetap disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu pada saat masuk ke dalam masjid tersebut. Waktu pelaksanaan salat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, yaitu ketika matahari naik seukuran 1 atau 2 tombak, sampai matahari itu zawal tergelincir. Hanya saja perbedaannya, kalau untuk salat Idul Fitri disunnahkan agak lambat pelaksanaannya, tapi kalau untuk Idul Adha disunnahkan agak dipercepat. Kalau Idul Fitri diperlambat, Idul Adha dipercepat. Kenapa demikian? Untuk Idul Fitri, kenapa diperlambat? Untuk memberi kesempatan bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrinya, atau kita sering sebut zakat fitrahnya. Dikasih kesempatan apa itu? Maka salat Idnya diperlambat. Sementara salat Idul Adha agak dipercepat agar mereka yang hendak melaksanakan penyembelihan kurban bisa segera melaksanakannya. Percepat. Kemudian sunnah yang lain yang berbeda, kalau untuk salat Idul Fitri disunnahkan untuk makan atau minum terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat salat. Tapi kalau untuk salat Idul Adha, sunnahnya itu tidak makan dan minum. Nanti selesai salat pulang kembali ke rumah, barulah kemudian disunnahkan untuk makan dan minum. Karena sebetulnya anjurannya, sekalipun mungkin ini agak susah dilakukan, tapi anjurannya itu adalah supaya yang pertama dikonsumsi pada hari itu yaitu daging dari hewan kurban kita. Kayak saya sebut agak susah. Biasanya diantar ke rumah mungkin siang-siang, sore-sore. Jadi kalau dulu di masa Rasul kan sembelih sendiri kan. Mulai dari masjid langsung sembelih, dari sembelih dimasak. Itu yang dimakan pada hari itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa itu yang langsung dimakan, minimal sunnah selesai salat baru kemudian kita makan dan minum. Disunnahkan juga untuk mengambil jalan yang berbeda ketika pergi ke tempat salat dan pulang dari tempat salat. Balik ke salat ini 2 rakaat. Seperti salat yang lain pada umumnya, maka tentu kita berniat. Niat itu ya sepakat ulama di hati. Tapi kalau misalnya diucapkan dengan lisan, kalau pakai bahasa Arab, usalli sunnata Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblati, kalau kita makmuman lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap ke kiblat, makmum karena Allah Ta'ala. Tidak mesti diucapkan lisan, meskipun di dalam hati itu sudah memadai sebagai satu niat. Kemudian di rakaat yang pertama sunnahnya itu 7 kali takbir, itu namanya takbir zawaid, takbir tambahan di luar dari takbiratul ihram. 7 kali takbir zawaid. Dan di rakaat yang kedua 5 kali takbir zawaid di luar dari takbir intiqal, ketika bangun dari sujud lalu berdiri. Jadi di luar dari takbiratul ihram dan takbir intiqal tadi, di rakaat yang pertama 7 takbir zawaidnya, dan di rakaat yang kedua 5 takbir zawaidnya. Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan itu. Dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha wal
yukabbiru fil adha wal fitri. Rasulullah SAW itu bertakbir pada Idul Adha dan juga pada Idul Fitri. Sab'an fil ula wa khamsan fis tsaniyah. 7 kali di rakaat yang pertama, wa khamsan fis tsaniyah, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Kemudian disunnahkan menurut para ulama kita untuk mengangkat tangan setiap kali bertakbir, meskipun tidak dijumpai secara sahih. Di dalam hadis disebutkan Nabi angkat tangan setiap kali takbir. Tapi para sahabat melakukan itu, angkat tangan setiap kali takbir. Lalu yang berikutnya, di sela-sela takbir itu kalau menurut Abdullah bin Mas'ud memuji Allah, bersalawat kepada Nabi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang disuka itu dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu di sela-sela takbir. Takbir yang pertama baca lagi tadi, takbir kedua baca lagi, takbir ketiga baca lagi. Tapi setelah takbir yang ketujuh tidak membaca lagi. Dan ini di sela-sela takbir atau di antara dua takbir. Adapun surah yang dianjurkan untuk dibaca pada rakaat yang pertama itu surah Qaf. Surah Qaf. Kemudian di rakaat yang kedua surah Al-Qamar. Dia disuruh untuk dibaca. Atau pilihan yang berikutnya, di rakaat yang pertama surah Al-A'la dan di rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Itu pilihan, surah Qaf dan Al-Qamar atau surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu yang disukai untuk dibaca. Tapi apa boleh membaca surah yang lain atau ayat yang lain? Ya boleh. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai sholat disunnahkan untuk membacakan khutbah. Bedanya dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbahnya di depan. Jadi kalau untuk salat Id ya khutbahnya di belakang setelah selesai sholat. Tapi pembacaan khutbah ini meskipun agak berat saya sampaikan, ya, tapi sebagai amanah ilmiah bahwa itu tidak mempengaruhi sahnya pelaksanaan salat Id. Baik saya sebutkan agak berat. Jangan sampai nanti ada yang beremeh-emeh begitu, jangan kita dengar khutbah langsung saja pulang karena ternyata tidak mempengaruhi sahnya salat. Tapi seperti itu bahasa para ulama kita. Meskipun tidak mempengaruhi, tapi sebenarnya kita tetap mendengarkan pembacaan khutbah tersebut. Saya kira itu Pak pengantar yang bisa sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang sedikit lapang kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang sekalian. Ada mungkin Pak yang mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang dibahas tadi, saya bertanya Ustaz, yang mana sebenarnya mendekati kebenaran yang hak di dalam penetapan Zulhijjah atau maksudnya bulan Ramadan? Karena di satu sisi secara yang biasanya yang menimbul kemudian hisab dari kalangan Muhammadiyah dan rata-rata itu perhitungan hisab secara astronomi itu lebih polanya benar, sangat benar. Nah, sementara di lain hadis berpuasalah di saat kamu melihat bulan. Jadi bagaimana ini sebenarnya antara sejarah rukyah dengan sejarah hisab? Sementara hisab tidak perlu melihat bulan secara mutlak. Apalagi ada pandangan di tengah-tengah umat, dia menganggap puasanya itu sempurna manakala dia melakukan selama 30 hari. Jadi kalau misalnya 29 hari katanya tidak tidak sempurna. Yang kedua, terkait
masalah Idul Adha, ada juga pandangan di tengah umat di saat masuk bulan Zulhijjah 1 sampai 9 itu katanya tidak boleh kita memotong rambut, memotong kuku. Di lain pendapat ada juga yang mengatakan bahwa itu salah. Yang benar, jangan kita memotong kuku, memotong rambut tatkala kita berniat untuk kurban. Yang ketiga, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang tidak boleh kita memotong kuku, memotong rambut tatkala kita sudah melunasi hewan kurban, artinya sudah membayar hewan kurban. Itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama seperti ini. Secara tekstual teks hadis itu Rasulullah SAW bersabda. Saya sudah bacakan tadi sebagai kembali, asyhuru tis'un wa isruna yauman. Bulan itu jumlah harinya 29 hari. Fala tasumu, maka janganlah kalian memulai puasa sebagai tanda masuknya Ramadan. Hatta tarawu al-hilal, sampai kalian melihat hilal. Hilal itu bulan. Jadi jelas menyebut itu, jangan kalian memulai puasa sampai kalian melihat hilal. Jadi Rasulullah SAW menyandarkan permulaan puasa itu kepada penglihatan bulan, bukan kepada posisinya bulan, tapi kepada penglihatannya. Disebut jangan memulai puasa sampai kalian melihat. Nabi tidak mengatakan sampai bulan ada di atas ufuk misalnya. Kan biasa Pak ada yang menyangka ya, kenapa kalau untuk puasa kita harus melihat, tapi untuk salat kita mencukupkan diri dengan perhitungan astronomi? Kan kita ini salat Pak pakai perhitungan saja. Kita tidak perlu keluar lagi melihat apa matahari sudah terbenam ini sebagai tanda masuk maghrib, apa matahari sudah tergelincir dari kepala sebagai tanda masuk zuhur. Bedanya kalau untuk waktu-waktu salat yang Nabi seperti itu posisinya, bukan melihatnya. Posisinya. Nabi sebut waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir, waktu maghrib misalnya ketika matahari terbenam. Jadi posisinya, sehingga posisi itu bisa ditentukan hanya berdasarkan kepada perhitungan saja tanpa harus melihat. Tapi kalau Ramadan ini memang Nabi sebut jangan memulai sampai kalian melihat. Dan di masa Nabi Pak memang selalu pakai ru'yah, tidak pernah pakai hisab. Di masa sahabat pun tidak pernah pakai hisab, selalu pakai ru'yah. Kemudian datanglah generasi yang berikutnya. Ada beberapa ulama itu, ada seperti Mutarri dan beberapa ulama lain yang kemudian berpandangan, oh dulu itu pakai ru'yah karena ilmu hisab belum berkembang dengan baik. Tapi ketika perhitungan astronomi itu sudah berkembang dengan baik, maka tidak harus dilihat, cukup pakai perhitungan astronomi saja. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ada beberapa orang pakai perhitungan astronomi, bisa berbeda dalam menetapkan awal bulan. Karena perhitungan astronomi itu hanya menunjukkan di mana posisi bulan itu misalnya. Tapi apa yang dijadikan acuan atau kriteria kalau sudah masuk tanggal 1? Kriterianya apa? Yang memakai hisab pun berbeda-beda. Contoh Muhammadiyah Pak, kriterianya apa? Kriterianya itu yang penting bulannya di atas ufuk, tidak pakai derajat-derajat. Jadi tidak ada sekian derajat. Pokoknya ketika matahari terbenam, menurut perhitungan astronomi pada saat matahari itu terbenam bulan di atas ufuk sudah tanggal 1. Itu kriterianya. Diistilahkan dengan wujudul hilal, asal ada hilal. Tapi ada Pak yang menggunakan kriteria, oh jangan hanya asal di atas ufuk,
tapi posisi yang memungkinkan untuk dilihat. Bahasanya apa ya? Memungkinkan, tanpa harus betul-betul dilihat. Tapi kira-kira kalau posisinya seperti itu akan bisa dilihat. Kan bulan itu pada ada cahayanya. Tidak ada cahayanya secara langsung, secara tersendiri. Bulan itu hanya memantulkan saja cahaya matahari. Makanya di Al-Quran kalau matahari itu disebut dia ja'ala syamsa dia, kalau bulan wal qamara nura. Kalau matahari bukan cahaya dari dirinya, tapi kalau bulan hanya memantulkan saja. Kalau tipis sekali ketinggiannya, tidak akan terlihat karena sangat tipis. Ya. Sehingga dibuat acuan oleh para ulama yang lain yang pakai hisab juga. Oh, mesti ditentukan kriteria tertentu, sekian derajat baru masuk tanggal 1. Nah, ada yang pakai, kalau dulu kan biasa kita dengar 2 derajat. Jadi kalau misalnya menurut perhitungan astronomi ini Pak ya, menurut perhitungan, oh ternyata malam ini misalnya bulan di atas ufuk, ketinggiannya berapa? 1 derajat. Itu berarti malam ini tanggal 1 atau belum? Kalau ikut Muhammadiyah tanggal 1 Pak. Tapi kalau pakai yang di atas 2 derajat, berarti belum tanggal 1. Memang di atas ufuk, tapi masalahnya dia belum memungkinkan itu. Nanti kan muncul pertanyaan, dari mana itu ukuran kriteria-kriteria? Nah, ini semua ijtihad juga. Semua ijtihad. Sebetulnya kalau Kementerian Agama ada kesepakatan beberapa menteri agama di ASEAN Pak. Itu namanya MABIMS. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kesepakatan terakhir itu diputuskan bahwa ketinggian derajatnya itu minimal 3 derajat. Jadi kalau misalnya di bawah 3 derajat, maka itu dipandang belum masuk bulan baru. Belum masuk bulan baru artinya belum tanggal 1. Kalau tadi pertanyaannya Pak, yang mana yang lebih mendekati kebenaran, saya sampaikan bahwa ya semua secara agama semua benar karena semua pakai dalil. Ya, tapi kalau yang lebih mendekati teks hadis, yang mendekati teks, maka yang mendekati teks itu adalah yang menggunakan ru'yah. Nah, itu pakai teks hadis. Sekarang tekstual itu yang Nabi sampaikan. Apakah kalau menggunakan hisab berarti salah? Bukan salah, tapi jauh dari teks. Ya, kalau yang dekat dengan teks hadis itu Nabi sebut melihat. Saya tidak mengatakan salah Pak, cuma yang lebih mendekati teks melihat. Saya kasih contoh Pak ya, masalah teks dan konteks ini. Ya, bukan persoalan salah benar, tapi yang mana yang mendekati teks, yang mana yang jauh dari teks. Saya kasih contoh Pak. Dan ini akhlak contoh yang mestinya kita teladani dari Nabi. Nabi itu pernah sampaikan begini. Selesai perang Khandaq atau perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena menggali parit, Ahzab karena dikepung oleh banyak pasukan, banyak kelompok yang membuat aliansi menyerang kaum muslimin di Madinah. Selesai peperangan, waktu itu orang-orang Yahudi Bani Quraiza melakukan pengkhianatan. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabat, berangkatlah kalian sekarang juga berikan hukuman kepada Bani Quraiza. Dan Nabi sampaikan, wala yusalliyanna ahadukum, ada yang memahami al-asra, janganlah salah seorang di antara kalian salat asar illa fi Bani Quraiza. Nabi sebut begini ya, jangan salat asar kecuali di Bani Quraiza. Berangkat kalian sekarang, dan jangan salat asar kecuali di Bani Quraiza. Berangkatlah sahabat. Dalam perjalanan masuk waktu asar, mulai gelisah di sahabat. Bagaimana ini? Kalau kita tidak salat sekarang, kita akan tiba di sana bisa habis ini waktu asar. Masih jauh sekali jaraknya. Akhirnya sahabat terpecah dua. Sebagian sahabat mengatakan, wah, tidak apa-apa. Pokoknya Nabi sudah katakan jangan salat kecuali di Bani Quraiza. Jadi jam berapapun kita sampai di sana kita salat asar. Karena Nabi sebut begitu, jangan salat kecuali di Bani Quraiza. Sebagian sahabat tidak melihat secara tekstual, tapi pakai konteks. Caranya bagaimana? Kata mereka, oh sebetulnya maksudnya Nabi itu bukan berarti harus salat asar di sana, tapi maksudnya Nabi bersegeralah kalian
Ya, cepat-cepat adakan ini perjalanan supaya kalian masih bisa tiba di Bani Quraidah dan masih asar di sana. Nanti kalian bisa salat asar di sana. Tapi kita sudah berusaha ini dan ternyata akan terlambat kalau dipaksakan salat asar di sana. Jadi tidak apa-apa kita salat di perjalanan, karena bukan itu yang intinya yang ingin disampaikan Nabi. Akhirnya sebagian sahabat Pak salat di perjalanan, pemahaman konteks. Sebagian sahabat di Bani Quraidah baru mereka salat. Kalau saya tanyakan, kira-kira ada yang benar dan ada yang salah? Ini sahabat ini. Ini bukan masalah benar salah, tapi cara pemahaman. Ada yang memahami tekstual, Nabi katakan jangan salah kecuali di sana. Jadi salah kita salah. Ada yang memahami kontekstual, dan ternyata ini berita sampai ke Nabi, tidak ada yang Nabi tegur. Artinya kedua-duanya dibenarkan Nabi, meskipun cara pemahamannya berbeda. Kira-kira sama dengan tadi. Kalau yang pakai ru'yah itu pemahamannya tekstual, seperti yang disebut dalam teks hadis. Kalau yang pakai hisab pemahamannya kontekstual. Jadi mereka memahami bahwa tidak harus pakai ru'yah. Tapi yang penting itu kita bisa tahu bahwa sudah masuk tanggal 1 dengan cara apapun. Kalau dulu di masa Nabi cara paling sederhana dilihat. Sekarang tidak perlu lagi cara seperti itu. Kita sudah bisa menghitung pakai perhitungan astronomi. Jadi sekali lagi bukan masalah benar dan salah, tapi cara pemahaman seperti apa. Kalau pertanyaannya Pak, mana yang benar? Ya semua benar. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih mendekati teks hadis, yang lebih mendekati teks hadis yang menggunakan ru'yah. Nah itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah larangan mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu. Hadisnya ada di Sahih Muslim lagi, dan itu dari istrinya Nabi Ummu Salamah. Ya. Jelas ada di hadis, tapi ulama kita berbeda mengenai hukumnya. Nabi melarang. Nabi sampaikan apabila sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, dari riwayat yang lain apabila kalian sudah melihat hilal Zulhijjah masuk tanggal 1, maka janganlah kalian cukur rambut, jangan memotong kuku. Larangannya ada. Tapi larangan itu ada yang menunjukkan keharaman, ada yang menunjukkan kemakruhan. Meskipun sama-sama dilarang. Contoh ya, Nabi kan melarang kita makan pakai tangan kiri. Itu larangan haram. Kalau kita makan pakai tangan kiri berdosa, kan larangan haram. Nabi juga melarang kita untuk makan minum berdiri. Tapi ini larangan makruh, bukan larangan haram. Sama-sama dilarang. Nah ulama yang menentukan itu dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kalau larangannya keras, haram. Kalau larangannya tidak begitu keras, makruh. Ini ada larangan. Ulama berbeda. Larangan apa ini? Kalau dalam mazhab Hanabilah itu lebih cenderung kepada larangan haram dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada larangan makruh. Bahkan kalau mazhab Hanafiyah makruh pun tidak, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja itu dalam mazhab Hanafiyah. Jadi dipandang larangan itu ya ada, bukan larangan yang menunjukkan larangan secara syar'i dalam arti haram atau makruh. Ya, tapi itu persoalan kebiasaan saja. Saya kalau secara pribadi karena Nabi larang ya tinggalkan. Tapi siapa yang dilarang? Benar tadi, yang dilarang itu yang bermaksud untuk berkurban, bukan semua orang. Karena di hadis itu wa arada ahadukum ayyudhi, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban. Jadi kalau sudah ada keinginan kuat berkurban, berlaku larangan. Meskipun belum lunas pembayarannya, Pak. Ya, misalnya Zulhijjah, mau gak kurban ini? Belum di tanganku ini uangnya. Nanti misalnya besok di tanggal 5 misalnya tanggal berapa baru ada uang ini di tangan. Tapi sudah besar keinginan berkurban, cuma belum dilunas, larangan itu sudah berlaku. Ya, jadi tidak harus menunggu lunas pembayarannya. Pokoknya kalau sudah ada keinginan kuat untuk berkurban, maka berlaku larangan tadi. Barangkali itu Allah. Silakan. Jadi ada yang
melaksanakan ibadah dengan 7 kali takbir. Tapi kalau di kampung itu sekali sih. Ya. Bagaimana hukumnya? Baik. Itu mazhab Hanafiyah. Di dalam mazhab Hanafiyah Pak, salat Idul Adha, salat Idul Fitri, yaitu hanya dengan sekali takbir saja. Tapi saya sebutkan tadi, kalau di hadis itu jelas disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi yang bercerita, Rasulullah SAW itu melaksanakan salat Idul Fitri, melaksanakan salat Idul Adha, yukabbiru sab'an fil ula wa khamsan fis tsaniyah. Nabi bertakbir 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Alasan sebagian yang mengatakan seperti sekali saja disamakan dengan salah sunnah yang lain. Kalau salah sunnah yang lain kan sekali saja takbirnya. Berarti juga sekali saja takbir. Kecenderungan saya secara pribadi karena ada hadisnya, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Tapi takbir ini sunnah. Artinya apa? Kalau misalnya kita lupa Pak ini, salat idnya tetap sah. Dan tidak perlu misalnya diulangi. Misalnya saya tidak salah pernah ada kejadian pada imam lupa dia takbir itu di rakaat pertama 7 kali, ya tidak usah diulang, salat idnya tetap sah. Jangan misalnya kalau lupa kata tadi tapi tidak ada masalah, lanjut baca, itu hukumnya sunnah. Barangkali Allah saya dapat. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang dalam tentang agama. Ajarkan kepada kami pengetahuan tentang Al-Quran, terutama yang sukar untuk dipahami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.